Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada malam Sabtu seru ini kita akan mendapatkan materi yang menarik di akhir tahun bersama Ibu dosen Desi. Kami persilakan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kang Hertu, semangat sekali. Semoga teman-teman yang lain juga semangat ya. Teman-teman sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya. Tadi saya sempat share screen sebentar tentang progres perkuliahan kita di LMS. Alhamdulillah udah banyak dibandingkan minggu sebelumnya sudah ada peningkatan progres dari teman-teman semua. Mungkin ini ada yang belum hadir ya. Yang belum hadir Mas Arya belum hadir. Mbak Dian hadir enggak ya? Mbak Dian, kemudian Mas Gagit hadir. Muhammad Hamas Avecina ini apakah ada yang hadir? Soalnya saya kayaknya belum. Oh, Mbak Dian hadir ya? Sorry. Mbak Dian hadir. Kang Hertu hadir, Mas Farhan hadir, Muhammad Hamas ini saya kurang ngerti nih. Mas Mustawa hadir, Mbak Nikmah. Mbak Nikmah hadir enggak ya? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Mbak Rara hadir, Mas Renaldi. Hadir. Kayaknya Mas Renaldi tadi aktif. Mas Rizky Muhammad Rizky Setiawan hadir, Mas Rizky Nurrohim kayaknya belum ya. Mbak Rofiana hadir, Pak Widyo enggak hadir ini sesepuh kita, Mas Yudi hadir. Ima Umi ini Mbak Umi ya? Halo? Ya, kayaknya Mbak Umi ya. Sama Mila Mariani. Mila Mariani ini juga. Jadi mungkin ada beberapa dari kita yang memang saya nggak tahu, belum pernah muncul juga di grup nampaknya. Tapi progresnya ada gitu. Semoga minggu depan bisa hadir ya, karena minggu depan itu sudah masuk di kegiatan tutorial. Baik teman-teman, hari ini kita mau nge-review tentang pertemuan topik 5 sama pertemuan topik 6. Mungkin nanti topik 5 review saja, topik 6 juga sebagai pengantar. Kemarin memang saya tidak memberikan kuis, tapi insya Allah nanti di topik 6 sepertinya akan ada kuis dan akan ada tugas. Juga nanti di topik 7 akan ada kegiatan tutorial, nanti disampaikan oleh Mas Riga ya namanya, nanti tutornya. Jadi teman-teman dibimbing untuk yang pertemuan di topik ke-7 seperti itu. Baik, jadi hari ini kita bahas tentang apa ya? Bahas tentang kesehatan lingkungan kayaknya. Kita hari ini bahas tentang kesehatan lingkungan, sorry. Nah, kesehatan lingkungan itu yang di topik 5 mungkin teman-teman sudah pada membaca semua, juga interaksinya juga lumayan banyak. Diharapkan juga semua teman-teman bisa berinteraksi ya di forum diskusi, biar dinamika kelompok kita, kelompok belajar kita itu lanjut seperti itu, berjalan. Nah, oke, sebentar. Ya. Nah, di topik 5 kita akan membahas tentang ya. Nih. Ayo. Kita akan membahas tentang kesehatan lingkungan dan masalah kesehatan di Indonesia. Kemudian yang di topik 6 kita akan membahas isu kesehatan lingkungan lokal, nasional, dan global. Ini nampaknya menarik sekali untuk kita bahas.
karena banyak sekali mungkin masalah lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Sebagai pengantar, saya akan share PPT dulu. Kita coba akan melihat video pengantar sebentar ya, buat nge-refresh malam-malam supaya nggak ngantuk. Suaranya terdengar nggak ya? Kedengaran Bu, jelas banget. Kedengaran Bu, udah jelas banget. Kalau suara, oke. Wow, mati. Itu tadi video pengantar buat refresh-refreshan aja supaya nggak ngantuk ya teman-teman ya. Jadi poin yang bisa kita bahas hari ini yaitu konsep kesehatan lingkungan, kemudian masalah kesehatan lingkungan, tujuan pemeliharaan lingkungan, sama isu kesehatan lingkungan. Nah, kita coba review apa namanya definisinya dulu. Nah, berdasarkan WHO, kesehatan lingkungan itu adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Oke, kenapa alasannya saya tadi membahas tentang ozon? Sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang saya alamin beberapa hari ini. Saya mengalami di wilayah Solo dan Jogja ya, terutama ini panasnya, kalau udah ketika panas tuh menyengat sekali gitu. Terus entah kenapa atau mungkin saya saja merasakan atau mungkin ada teman-teman di sini yang dari Jogja yang juga merasakan beberapa hari ini. Ya? Saya itu ngerasa nafas itu lebih kalau yang pertama salah satunya saja sebelumnya gitu. Lebih berat di hari-hari sebelumnya. Ini ya sebagai bahan saja awas diri kita juga bahwa lapisan ozon ini semakin hari di bumi kita semakin menipis begitu ya. Nah, untuk kesehatan lingkungan, suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan. Jadi antara manusia dan lingkungan ini memang saling berhubungan erat sehingga menciptakan keseimbangan yang mana itu kita bisa tercapai kesehatan yang optimal seperti itu. Ketika lingkungan kita ternyata tidak baik, walaupun kita sehat nih, keadaan diri kita sehat, tapi lingkungan kita tidak mendukung, akhirnya keseimbangan ekologi itu nggak ada. Ya, jatuhnya tidak sehat gitu. Kalau menurut definisi WHO kan sehat itu sehat fisik, jasmani, rohani, ekonomi, dan lingkungan juga mendukung untuk kesehatan itu. Apa ini Pak Arnul Kiblat? Kemudian untuk waktu saya mute dulu ya. nggak berfungsi kah? Nah, untuk definisi umumnya, kesehatan lingkungan itu adalah ilmu dan seni. Lagi-lagi kita berhubungan sama ilmu dan seni ya. Kesehatan tuh memang semuanya berhubungan sama ilmu dan seni gitu. Ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan lingkungan dan manusia, serta ilmu dan seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dicapai kondisi yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, serta terhindar dari gangguan penyakit. Memang tujuannya adalah kesehatan jatuhnya. Lingkungan yang sehat membantu kita menjadi lebih sehat.
seperti itu. Bahkan di Islam pun diajarkan kita bagaimana cara menjaga lingkungan. 5 meter dari jangkauan kita itu kita wajib punya kewajiban membersihkan. Misalnya di sekitar kita dalam 5 meter ya, ada sampah gitu. Kita punya kewajiban untuk membersihkan sampah itu. Itu caranya. Islam mengajarkan memang bersih dimulai dari diri sendiri. Macam. Nah, syarat kesehatan lingkungan itu sebenarnya banyak, tapi di sini saya mencontohkan 3, yaitu keadaan air, karena ini air adalah salah satu bahan utama kita untuk hidup gitu ya. Bagaimana caranya mencapai keadaan air yang bersih? Air yang bersih itu seperti apa? Yang tidak berbau, tidak tercemar, kemudian dapat dikonsumsi, tidak berplastik. Kemudian keadaan udara yang di dalamnya yang dapat kita perlukan, oksigen yang bersih, gitu kan, tidak banyak asap, seperti itu. Dan keadaan tanah, di mana tanah ini hubungannya nanti supaya kita pengelolaan pangan untuk penanaman dan tidak tercemar oleh zat-zat logam yang berat. Nah, ini ruang lingkup Kesling. Ruang lingkup kesehatan lingkungan itu secara garis besar di masalah rumah dulu nih, masalah domestik dulu. Bagaimana cara kita pengelolaan limbah domestiknya, kemana pembuangan, kotoran tinja kita, gitu, kemana pembuangan limbah mencuci kita, seperti itu. Kemudian penyediaan air bersih, pembuangan air kotor, dan rumah hewan ternak. Limbah rumah hewan ternak maksudnya di sini. Nah, sedangkan masalah kesehatan yang ada di negara berkembang saat ini, dari zaman dulu sampai sekarang masih sama, apalagi di Indonesia, yaitu masalah sanitasi, kemudian penyediaan air bersih dan air minum, perumahan ini terkait dengan perumahan padat penduduk, kemudian pembuangan sampah itu juga terkait dengan kepadatan penduduk, ya, 3 dan 4 ini saling berkaitan, dan pembuangan limbah. Masih belum bisa terorganisasi dengan baik seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa aja gitu, untuk kita pemeliharaan kesehatan lingkungan. Tujuannya yaitu mengurangi pemanasan global dan menjaga kebersihan lingkungan baik secara organik maupun anorganik ya. Kemudian melaksanakan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna di sini maksudnya adalah bagaimana cara kita mendaur ulang bahan-bahan seperti bahan botol-botol plastik, seperti itu. Bagaimana cara kita mendaur ulang bahan-bahan organik agar tidak menjadi limbah, seperti itu. Diolah menjadi pupuk misalnya kah, untuk yang tidak yang anorganik dibuat menjadi bahan tepat guna yang lain kah, gitu, diolah lagi. Dan rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial ini baru-baru, teknologi tepat guna sama rekayasa sosial ini adalah baru-baru saja program pemerintah yang dilakukan di Indonesia. Untuk rekayasa sosial itu adalah bagaimana upaya mempengaruhi sikap dan perilaku sosial baik oleh pemerintah atau kelompok swasta. Maksudnya di sini rekayasa sosial itu adalah mengajak para masyarakat, anak-anak muda untuk lebih lebih mengoptimalisasi baik itu dari digital maupun konvensional gitu, untuk mengajak teman-teman atau masyarakat yang lain menjaga lingkungan agar tetap bersih, merawat bumi kita, seperti itu. Dan fakta-fakta tersebut diolah, dianalisis, dan disampaikan kembali lagi ke masyarakat melalui pertemuan yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa. Tentu saja perlu keterlibatan antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa agar semua bisa berlangsung secara baik seperti itu.
Nah, kita masuk di topik ke-6 ya. Ini isu lingkungan. Isu lingkungan itu ada isu lingkungan lokal, isu lingkungan nasional, isu kesehatan internasional. Kalau lokal, seperti saat ini kita di Indonesia ada beberapa bencana ya, kayak seperti Gunung Merapi itu masuknya di isu lingkungan lokal. Nanti akan ada beberapa dampak yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Kekeringan ini juga bisa disebabkan karena ozon tadi, banjir, longsor, erosi pantai, dan intrusi air laut. Kemudian isu nasional, kebakaran hutan, dan pencemaran minyak lepas pantai. Ini mungkin daerah pesisir banyak sekali berita-berita tentang pencemaran minyak saat ini. Untuk isu kesehatan internasional, yaitu pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, pertumbuhan populasi, desertifikasi, penurunan keanekaragaman hayati, dan pencemaran limbah B3. Nah, untuk masalah kesehatan, sebentar, kita masuk ke sini dulu. Nah, ini salah satu contoh untuk pencegahan kerusakan ozon agar tidak terlalu menipis, yaitu hindari kegiatan atau penggunaan peralatan yang menghasilkan gas berbahaya bagi lapisan ozon. Ini peralatannya banyak ya, teman-teman ya. Spray yang berbentuk spray, kemudian efek rumah kaca. Minimalkan penggunaan mobil, maksudnya ini menggunakan transportasi umum karena emisi yang dikeluarkan oleh alat transportasi ini juga ternyata banyak menyumbang dalam penipisan lapisan ozon, seperti itu. Jangan gunakan produk pembersih yang berbahaya bagi lingkungan. Beli produk lokal, maksudnya di sini kenapa harus beli produk lokal? Karena ternyata ketika kita membeli produk impor itu biaya transportasi yang digunakan kan akan mengeluarkan emisi yang banyak. Semakin banyak jaraknya, semakin banyak keluar yang emisi dikeluarkan dari transportasi tersebut. Jadi maksudnya di sini kita memberi produk lokal adalah selain untuk memajukan UKM Indonesia mungkin ya, juga mengurangi asap atau emisi yang dikeluarkan oleh transportasi itu. Kemudian rawat pendingin udara, karena saat ini mungkin hampir setiap rumah memiliki AC, jadi rasanya tidak mungkin kita untuk disuruh atau memberikan kebijakan untuk jangan menggunakan AC, rasanya tidak mungkin karena dengan cuaca yang seperti ini. Mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu adalah merawat pendingin udara secara kontinu gitu, mungkin 3 bulan sekali atau sebulan sekali. Dan hemat listrik. Hemat listrik ini ya teman-teman udah tahu ya mungkin ya. Kita nyolokin charger gitu ya. Kita nyolokin charger terus nggak kita lepas ketika kita sudah tidak menggunakannya lagi, itu listrik keluar loh dari ini. Aliran listrik tetap digunakan, tetap keluar seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang kita anggap sepele, ternyata itu memiliki peran yang besar dalam kerusakan ozon kita gitu. Nah, ini ada beberapa fakta yang ada di lapangan. Ini saya capture dari suara.com. Ini tentang lapisan ozon ya. Para ilmuwan dalam sebuah studi yang diterbitkan pada hari Minggu tahun 2014 mengungkapkan ada 4 jenis gas buatan manusia yang bisa merusak lapisan ozon. Temuan itu mengejutkan karena hampir semua produk yang dinilai mengancam lapisan pelindung bumi itu sudah dilarang dalam Protokol Montreal pada tahun 1987. Padahal zat-zat itu sudah dilarang, tapi tetap saja kita gunakan sampai pada saat ini. Penemuan itu terjadi ketika para ilmuwan sedang mencari sumber-sumber industri yang menjadi sumber dari jejak-jejak gas baru yang digunakan dalam produk pestisida dan pendingin yang ditemukan pada lapisan es di Greenland dan udara di Tasmania, Australia. Bayangin, dari tahun 87, sumber-sumber industri tersebut atau jejak-jejak gas itu udah ditemuin. Udah mengumpul tuh. Konsentrasi gas itu belum menjadi ancaman untuk lapisan ozon, katanya Johannes Laube dari University of East Anglia di Inggris.
Nah, menurut penelitian itu diterbitkan dalam jurnal Nature Geoscience, zat-zat berbahaya baru tersebut ada 3 jenis, yaitu CFC atau satu jenis HCFC. Nah, secara total para ilmuwan itu menemukan lebih dari 74.000 ton zat-zat berbahaya di atmosfer bumi. Dari jejak ditemukan di Greenland, diketahui bahwa gas-gas itu berasal dari era setelah 1960-an. Ngeri ya. Kemudian ini potret lingkungan kita. Sebenarnya banyak sih, hampir setiap provinsi mungkin ada yang namanya kawasan kumuh ya, atau kawasan yang tidak bebas dari sampah atau lingkungan yang kurang baik seperti itu. Tapi saya ambil, ini menurut suara.com juga, bahwa ada 5 kawasan yang paling kotor sekali yang ada di Indonesia, yang kualitas lingkungannya sangat amat mengkhawatirkan seperti itu. Posisi pertama ada di kawasan Kali Ciliwung. Siapa yang nggak tahu Kali Ciliwung? Lewat aja baunya luar biasa ya. Kemudian kawasan kedua itu ada di sekitar Surabaya, Bozem, Moro, Kembangan. Yang ini sebelumnya adalah waduk yang menampung air luapan banjir, namun seiring perubahan waktu dan meningkatnya populasi manusia, tempat ini dijadikan hunian. Kemudian kawasan yang ketiga adalah Talo di Makassar, kemudian Taman Sari di Bandung, dan Belawan di Sumatera Utara. Kalau teman-teman lihat di sini, dari 5 tempat ini, karakteristik penyebab yang sama, gitu apa aja kira-kira? Halo? Limbah pembuangan. Limbah pembuangan. Oke, ada lagi Mbak Lilis? Apa tuh ya gambarnya? Perilaku manusia. Perilaku manusia. Oke. Sampah plastik. Sampah plastik. Ada lagi? Apa tuh ya? Saluran air. Sungainya sama-sama tercemar. Sungainya sama-sama tercemar, hampir sama dengan limbah plastik yang tidak bisa dikelola ya. Ada lagi mungkin yang lain? Kepedulian masyarakat. Yes, kepedulian masyarakat itu adalah hal yang paling utama ya teman-teman ya. Kepedulian masyarakat bagaimana, kenapa sampah bisa menumpuk seperti ini, seperti itu ya. Sama kalau bisa saya menambahkan itu lingkungan yang padat penduduk. Semakin padat penduduk, semakin banyak sampah yang diproduksi, semakin tidak terbendung, jadinya seperti ini. Itu. Oke, next. Nah, saya tadi coba searching. Ini tentang limbah industri, kaitannya dengan masalah dan dampak lingkungan gitu ya. Pada tahun 2021, bulan November kemarin, baru saja Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyegel saluran outlet limbah pabrik yang mengandung parasetamol. Yang dimana di sini PTB disegel, sebelumnya pernah mengalami kasus yang sama juga setelah dilakukan beberapa kali peneguran gitu dengan surat pernyataan dan lain-lain, tapi ternyata masih saja ada ditemukan limbah pabrik. Kemudian ini juga di wilayah Blitar ya, Sungai Leso Hulingi yang dulunya jernih, banyak ikannya kini keruh tercemar akibat ulah perusahaan ternak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ketutupan. Kemudian bau busuk limbah dari pencemaran Bengawan Solo. Jadi sebenarnya kondisi lingkungan di Indonesia ini mengkhawatirkan ya teman-teman. Bahkan sudah ada template cap di warga Indonesia penyumbang sampah terbesar di dunia. Mengerikan sekali.
Oke, kita coba lihat video lagi ya. Sekarang. Menurut data Program Air dan Sanitasi Bank Dunia tahun 2013, di Indonesia setiap tahun sekitar 6 juta ton kotoran manusia dibuang tanpa diolah ke badan air dan berpotensi mencemari sumber air. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu bekerja sama mengelola air limbah domestik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di mana pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh semua daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal di mana setiap warga negara berhak menerima pelayanan pengolahan air limbah. Bagaimana pengelolaan air limbah domestik dilakukan? Setiap rumah tangga harus mempunyai akses ke jamban yang tersambung dengan tangki septik untuk menampung tinja. Kemudian, lumpur tinja yang ditampung di dalam tangki septik harus disedot secara berkala, paling lama 3 tahun sekali atau jika penuh. Penyedotan lumpur tinja yang teratur mencegah agar lumpur tinja tidak meluap dan merembes ke lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah daerah melalui operator air limbah domestik yang ditunjuk. Kegiatan penyedotan tinja terjadwal ini juga dikenal sebagai layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT. Kemudian, operator air limbah domestik mengangkut lumpur tinja yang telah disedot menggunakan truk tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Di IPLT, lumpur tinja akan diolah hingga memenuhi standar baku mutu. Setelah diolah, lumpur tinja aman untuk dibuang dan tidak akan mencemari lingkungan. Proses pengelolaan air limbah domestik mencakup penyediaan jamban dan tangki septik di rumah tangga, penyedotan lumpur tinja secara teratur, pengangkutan lumpur tinja ke IPLT, sampai pengolahan lumpur tinja di IPLT hingga sesuai standar baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Dengan mendukung dan menyediakan pengelolaan air limbah domestik, pemerintah turut menciptakan lingkungan bersih dan sehat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sudahkah Anda mendukung pengelolaan air limbah domestik? Nah, itu tadi pertanyaan terakhirnya, sudahkah Anda melakukan pengelolaan limbah domestik? Karena kita saja mungkin belum tahu ya ada kebijakan itu ya. Ada penyedatan tahunan tinja selama 3 tahun sekali. Nah, ini berarti apa, teman-teman? Berarti kurangnya kurangnya sosialisasi. Ya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat gitu ya. Kita belum tahu ternyata ada kebijakan seperti itu yang ternyata juga bisa membantu bagaimana cara memelihara lingkungan kita, terutama bagian limbah domestik. Bayangkan saja kita berapa juta masyarakat di Indonesia belum ada yang tahu bagaimana cara pengelolaan limbah domestik tersebut. Ya bisa dibayangkan ya, gimana caranya. Jadi tuh kalau kita bercermin dari negeri tetangga seperti Singapura, itu memang mereka menggalakkan yang namanya kebersihan lingkungan gitu kan, udah mulai dari pada tahun 1980, 70 sampai 80.
program-programnya mereka menggalakkan baik itu menanam pohon, kota yang bersih seperti itu kan. Bahkan masyarakat dipaksa untuk pada tahun itu ya, waktu awal-awal namanya perubahan perilaku kan nggak mungkin serta-merta langsung sampai saat sekarang mereka sudah sadar semua gitu kan. Kalau di Singapura itu pada tahun 1980, 1970 mereka juga masih sama seperti kita kok perilakunya. Masih dipaksa-paksa kalau misalnya membuang sampah. Masih ada tuh yang namanya TNI aparat keamanan gitu datang gitu kan meninjau masing-masing karena memang masyarakatnya juga sedikit mungkin ya, jadi mengelolanya juga gampang. Tapi nothing is impossible gitu buat kita. Mungkin ke depannya ketika ada kebijakan seperti itu juga, insya Allah Indonesia bisa bersih gitu lingkungannya. Atau mungkin bisa mengurangi lah setidaknya menyumbang sampah terbesar itu. Seperti itu. Kalau di Singapura itu mereka pada tahun 1980 mereka dipaksa, kemudian pada tahun 90-an mereka sudah mulai sadar begitu kan ya, masyarakat ada yang namanya reward untuk masyarakat terkotor gitu, ada yang reward untuk masyarakat terbersih, sampai oleh pemerintah Singapura dibuat hal-hal seperti itu gitu. Dan itu masuk di berita gitu. Jadi ketika ada lingkungan yang kotor, si yang lingkungan kotor ini otomatis malu. Jadi berupaya bagaimana caranya mereka lingkungan saya atau lingkungan wilayah saya harusnya bersih lah gitu. Malu gitu, ada mawas malunya. Kemudian di tahun 2000 mulai digalakan mencari pekerja sampai 50.000 pekerja dalam setiap tahun yang digaji, dan proyek untuk kebersihan di kota Singapura itu sekitar 1,3 triliun setiap tahunnya. Itu sampai tahun 2019 yang saya ketahui ya. Mungkin 2021, 2020 sudah naik. Jadi memang programnya mereka untuk kebersihan lingkungan itu sangat banyak gitu. Anggaran dananya juga sangat tinggi, jadi mereka tidak segan-segan untuk membuat program-program dan meninjau bagaimana. Karena itu juga salah satu daya tarik mereka sih. Jadi ketika kota mereka itu bersih, maka pariwisatanya jalan, maka income untuk negara mereka banyak gitu dari kegiatan pariwisata itu. Tahun 2019 mulai ada robot-robot yang dimana mungkin karena tidak menggunakan tenaga manusia semua untuk kebersihan, ada robot-robot yang masuk di wilayah Singapura untuk membantu kebersihan itu gitu. Bahkan kita lihat ya, kalau melihat melihat bandaranya, melihat jalan-jalan kotanya sangat amat bersih. Pertanyaannya, kapan Indonesia bisa seperti itu? Kapan teman-teman? Jadi Oke, hari ini kita ada breakout room, nggak apa-apa ya, sekitar 20 menit. Topik yang dibahas ini. Ini lagi topik sedang hangat-hangatnya. Karena teman-teman sudah membaca dampak masalah lingkungan di topik 5, saya rasa mungkin bisa mengisi ini. Jadi nanti teknisnya teman-teman menganalisa 4 dampak masalah. Nanti teman-teman di sini saya bagi, ini berapa orang ya? 15 orang. Ini 2, 13. Bagi 3 kelompok begitu ya. Dibagi ke 3 kelompok, nanti teman-teman silahkan berdiskusi selama 20 menit. Analisa 4 dampak masalah lingkungan apa saja yang ditimbulkan pasca letusan Gunung Merapi Semeru yang kemarin, dan bagaimana cara penanggulangannya. Kemudian nanti teman-teman bisa mempresentasikan, kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi seperti itu. Jadi bukan saya menanggapi, tapi teman-teman semua yang ada di sini menanggapi. Begitu ya teman-teman ya, siap? Halo.
empat dampak lingkungan aja. Ya. Silakan ini di capture dulu, nanti biar tidak ini. Jadi teman-teman silakan masing-masing meng-capture dulu. Saya capture bantukan, terus saya masukkan di chat juga. Nggak bisa. Oh, tidak bisa. Ya, silakan teman-teman capture, saya coba bagi ke breakout room ya. Sudah ya? Saya Iya, Bu, sudah. Mas Putra bisa minta tolong bagi breakout room? Mas Putra? Kayaknya Mas Putra lagi rapat ya. Saya coba deh. Breakout room. Oke. Sudah ada muncul ya teman-teman ya, silahkan join di breakout room masing-masing.
Maaf terputus Bu dosen tadi. Ya, nggak apa-apa, Kang. Ini yang lain betah ya di grup kayaknya. Sudah diskusinya ada 4 poin pasca erupsi Semeru dari Ya. kelompok kami. Sudah masuk ke room semua? Oke, saya tunjuk atau inisiatif masing-masing kelompok untuk presentasi? Untuk menunjuk salah satu? Ayo Mas Piki, semangat. Saya sih sebenarnya pengen dengar suara yang lain ya. Apa ditunjuk aja ya? Karena biasanya kalau yang presentasi mesti itu lagi. Gimana? Mau ditunjuk apa mau mengajukan diri saja? Boleh tuh opsi ditunjuk, Bu. Jadi kan Oke. mau mana mungkin ya. Mungkin teman-teman ada, kita beri kesempatan teman-teman yang mungkin Ya. ingin cara menyampaikan. Ya. Kelompok 1 Mbak Dian. Kelompok 2 Pak Widyo. Kelompok 3 Mas Muhammad Rizky Setiawan. Kelompok 2 Mbak Ana tadi, Bu. Ya, Pak Widyo kelompok 2 kan? Ya, maksudnya yang apa? Pembicaranya Mbak Ana. Oh, Mbak Ana. Ya udah, Mbak Ana siap. Mbak Rofi Ana. Saya lagi di luar sana, susah. Ya, insya Allah enggak apa-apa, Bu. Ya, dari kelompok 1 dulu ya, Mbak Dian ya. Halo. Mbak Dian. Atau Mas Gagit deh. Mas Gagit tadi yang open cam. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gagit mau presentasi PowerPoint? Nggak usah Bu. Nggak usah. Ya, saya tuliskan gini aja ya. Enggak, tadi itu hasil diskusinya itu kita kebanyakan diam, Bu. Waduh. Ya, apa namanya? Jaringan juga. Oh itu iya. masalah. Jadi punya kawan-kawan tuh kadang-kadang nggak nyambung ya. Kita coba untuk apa komunikasi nggak nyambung kadang-kadang. Untuk tadi hasil diskusinya kawan-kawan itu memaparkan bahwasanya dampak dari bencana alam tersebut, kalau dari kesehatan, kawan-kawan bilang itu Nah loh, freeze. Mohon maaf Mas Gagit, suaranya putus-putus. Boleh ditulis di chat room juga, Bu. Sinyalnya, Bu. Iya ya, sinyalnya ya. Atau mungkin ada kelompok 1 yang sinyalnya bagus gitu, pengen menyampaikan, nanti saya tulis di sini. Ya, dari kelompok 1 siapa aja, Bu? Silakan dipanggil, Bu. Kelompok 1, Mas Gagit, Mbak Dian, Mas Yudi, Mbak Rarah, Amalia, Mas Mustawa. Nah, itu salah satu yang sinyalnya bagus. Silakan. Monggo. Mas Yudi mungkin? Gangguan pernapasan, Bu. Gangguan pernapasan, oke. Bentar. Cara penanggulangannya, Mas?
Kalau gangguan pernapasan gimana? Mungkin kalau kita keluar dari rumah menggunakan masker, Bu, supaya debu dari debu dari gunung meletusnya tidak langsung terhirup. Oke. Yang kedua, Ayo Kang Yudi, semangat Kang Yudi. ya saya sengaja kayak gini biar nggak satu arah ya teman-teman ya. Biar saya tuh juga pengen dengar suara indah-indah teman-teman di sini soalnya. Suara merdunya gitu. Biar bukan cuma saya yang ngomong maksudnya. Mas Yudi, masih terhubung ya? Ya. Yuk, lanjut Mas. Tadi belum sempat beres diskusinya, Bu. Infrastruktur ya tanya Mas Gagit, Bu, Mas Gagit. Infrastruktur. Ya, Bu. Infrastrukturnya kenapa, Mas? Tentu bermasalah, Bu. Karena bencana kan mungkin banyak hal mungkin tertimbun atau gimana, kita nggak tahu dari gunung berapi itu. Kalau solusinya tidak dipaparkan tadi itu, Bu. Oh ya, solusinya masih ini ya. Nanti mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Oke, yang ketiga. Sebenarnya dampak masalah itu nggak cuma kesehatan, tapi dampak ke lingkungan juga nggak apa-apa. Iya, tadi tempat kita mau Mbak Rara Amalia mungkin mau menambahkan atau Mas Yudi lagi? Buat di lingkungannya mungkin, Bu, berair bersih, tercemarnya sumber air bersih. Oke. Penanggulangannya? Belum tahu, Bu. Oke. Yang keempat? Yuk, satu lagi yuk, bisa yuk. Ayo Mas Gagit, satu lagi. Yang cewek mana suaranya nih? Mbak Rara Amalia? Aduh, saya tuh khawatir loh teman-teman mulai bosan Zoom. Jadi saya tuh dari kemarin mikir. Gimana Mbak Rara? Jadi saya tuh dari kemarin mikir gimana ya caranya teman-teman supaya nggak bosan di kelas saya gitu. Repot banget deh kalau kuliah online ya teman-teman ya. Saya ngerasa beda banget sama kuliah offline. Tapi nggak apa-apa, semoga semangatnya sama. Yuk lanjut yuk, satu lagi yuk. Siapa lagi nih? Mas Yudi udah. Mas Mustawa. Oh iya, Bu, itu yang referensi gimana, Bu? Sudah direvisi belum, Bu? Gimana Pak Widyo? Yang referensi. Nggak apa-apa, Pak. Itu dilewatin juga nggak apa-apa. Nanti kan biasanya masuk penilaian itu dari saya itu forum diskusi, kemudian kuis, tugas. Biasanya kalau yang lain-lain saya nggak iniin.
Ya, Saya tapi nggak fokusnya 3 100% sih. ya, Bu, Jadi ya, nggak ketika apa-apa. sama aktif Zoom. Jadi kalau poin penilaian saya ya aktif Zoom, diskusi, presensi ya nggak terlalu wajib. Saya anggap kalau ketika udah ngisi kuis sama download materi ya udah presensi gitu aja. Kalau saya ya jangan disamain sama dosen yang lain. Jangan bilang-bilang juga. Nggak deng. Paling baik Maksudnya tuh kalau saya dosennya itu baik. presensi nanti kalau misalnya teman-teman ada kesulitan karena itu juga sudah saya setting 1 minggu, nunggu nanti teman-teman menyampaikan ke saya. Yang jadi penilaian itu adalah diskusi seperti ini, kehadiran Zoom gitu ya, sama forum diskusi yang ada di LMS. Makanya saya minta sama teman-teman bisa memeriahkan itu gitu, saling bertukar pendapat dan bertukar pikiran. UTS-nya kapan, Bu? UTS, Bu? UTS Januari minggu kedua, Pak. Besok kita Luas. kan minggu besok kan kita pertemuan ke-7. Sebenarnya untuk mata kuliah umum kayaknya minggu depan tuh minggu kedua sama sih minggu kedua. Minggu kedua Pak antara minggu ke pertama Januari atau minggu kedua Januari? UTS-nya di LMS juga ya, Bu ya? LMS. Waktu pengerjaannya seminggu juga. Ya enggak, Bapak. Kalau UTS mah ada menit-menitnya sama kayak kuis. Seminggu aja, Bu. Kampus lainnya juga Enggak. seminggu kok, Bu. Kampus lainnya seminggu, Bu. Masa sih, Pak? Iya, itu di Unsia seminggu. Mungkin ini kali ya, Pak ya, open book atau bentuknya tugas ya. Isai kalau saya biasanya kuis bentuknya pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda semua, jadi ada waktunya. Waktunya serentak. Hari itu bagi yang tidak bisa itu nanti pada hari itu juga, pada saat itu juga menyampaikan ke saya biar saya bantu teknisnya. Sampai malam waktunya. Waktunya itu 50 menit, Pak. 30 sampai 50 menit. Kalau pas ada acara gimana, Bu? Ya, makanya nanti bareng-bareng sama teman-teman di sini. Biasanya kalau saya UTS, kalau yang online, saya tanyakan ke teman-teman bisanya kalau memang malam gitu, malam semua gitu. Kalau UTS di kampus online lainnya seminggu, Bu. Iya. UAS juga seminggu. Ya karena itu open book ya Pak ya Isai. Jadi kalau misalnya nggak open book, ya karena dia kuis bentuknya harusnya bisa lebih fleksibel gitu. Sampai malam aja sih, Bu. Dari pagi sampai malam waktunya. Jadi Ya kan nanti kita bicarakan ya Pak ya. Nanti kita bicarakan ya. Kalau pas saya juga harus mengikuti ketentuan yang ada di prodi dan kampus begitu Pak Widyo. Jadi saya nggak bisa memberikan keleluasaan sendiri. Iya diusulkan, Ibu mengusulkan kayak gitu. Itu di kampus online lainnya juga seminggu kok UTS kayak gitu untuk masuk. Ya kita nanti coba tanyakan ya Pak. Iya Bu. Jadi monggo ini yang kelompok 1 dilanjut masih kurang 1. Atau pas? Biar lanjut ke kelompok 2. Pas dulu ya. Nanti kita tanggepin di akhir. Kelompok 2. Mbak Rofiana. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kami. Untuk yang pertama yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan pasca bencana letusan Gunung Semeru. Yang pertama adalah dari lingkungan. Untuk dari lingkungan sendiri tadi yang telah disampaikan teman-teman yakni adalah kerusakan lingkungan akibat lahar dan yang lainnya. Yang paling menonjol yaitu ada beberapa kampung yang harus dikosongkan karena tidak bisa lagi untuk dihuni karena lahannya pasti panas. Kemudian untuk solusinya adalah relokasi atau pemindahan masyarakat ke tempat yang lebih aman. Itu solusi dari tadi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Semeru.
Untuk yang lainnya ya ini yang kedua, munculnya berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, mungkin juga bisa muncul penyakit mungkin kolera atau diare yang lain-lain akibat dari korban-korban atau penemuan jenazah-jenazah di lokasi. Nah, itu mengakibatkan penyakit-penyakit muncul seperti diare dan yang lainnya. Kemudian adanya luka bakar yang mengenai masyarakat karena Yang ketiga, Mbak? Atau masih yang di yang sini? masih yang kedua. Oh Masih ya. yang kedua. Oke. Masih yang Mbak kedua. Ana agak Masyarakat lambat Mbak Ana, mengalami kasihan ibunya Mbak Ana. Bacaannya ya. agak lambat. Oh Ibunya iya. kasihan. Ya. Gak Iya, apa-apa, baik. aman. Yuk, Dua. lanjut. Jadi masyarakat mengalami luka bakar karena tadi lahan di sekitar panas. Begitu selanjutnya adalah dampak dari ekonomi sendiri. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Oke. Mbak Ana. Aduh, jangan Mbak Ana kelempar. Oh, enggak deh. Lanjut Mbak Ana. Sinyalnya lemah. Sinyalnya ya. Mungkin dilanjutkan Pak Widyo mungkin. Atau saya Tempat bantu, saya Bu. itu Oh iya, siap. ya. Yang tadi di link yang kedua itu kan dampak di penyakit itu belum ditambahin solusinya ya. Ya. Solusinya yaitu pemeriksaan dari pemeriksaan berkala oleh dokter dan tenaga kesehatan. Evakuasi. Terus yang kerusakan yang dampak karena lingkungannya itu tambahan solusinya ada, Bu. Satu lagi, Bu. Pembangunan kembali nanti setelah semuanya dinyatakan aman. Tidak itu Mbak untuk relokasi. Ekonomi. Kalau yang ekonomi, itu masuk di ekonomi, Bu. Nyuwun sewu, salah. Oh, yang pembangunan kembali nih. Iya, pembangunan kembali dan itu apa namanya? Pelatihan untuk membangunkan ekonomi masyarakat. Yang terakhir itu dampak psikis. Jadi korban bencana alam tadi, para korban itu kan pasti memiliki traumatik yang sangat berat, apalagi anak-anak atau terutama anak-anak. Kemudian solusinya mengadakan istilahnya healing, Bu. Apa ya? Tadi apa namanya? Diskusinya tentang begitu. Mengadakan healing bersama-sama atau memberikan semangat kepada itu para korban dan memberikan penghiburan. Jadi mereka yang terkena bencana itu masih bisa semangat untuk menjalani ke hari-hari berikutnya. Gitu. Mungkin tambahan dari saya itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sangat beragam sekali, bagus juga. Tapi kita nanti bareng-bareng nanggapin ya. Lanjut di kelompok 3. Ya, terima kasih, Bu. Kelompok 2 itu sudah cerdas itu, Bu. Iya, keren-keren nih. Yuk lanjut kelompok 3. Kang Hertulpo, apa Mas Vicky? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Vicky ya? Rizky, siapa? Bu. Oh, Mas Rizky. Oke, siap. Ya, mungkin saya langsung saja.
dampak lingkungan akibat erupsi Gunung Merapi. Yang pertama itu ISPA. Ya. Terus solusi ya, cara penanggulangannya itu memberikan masker, terus asesmen pengelompokan kerentanan, terus aksi cepat tim kesehatan untuk mencegah ISPA yang lebih parah. Nah, mungkin di sini yang harus berperan penting itu adalah tim kesehatan, karena ini masalah yang paling krusial di daerah-daerah bencana, yaitu menimbulkan korban-korban yang jauh dari misalnya erupsi tersebut, gitu. Terus yang kedua yaitu sanitasi. Ya, untuk sanitasi sendiri pencegahannya yaitu membuat sarana MCK di setiap posko pengungsian. Misalnya di setiap pengungsian ada 50 KK misalnya. Nah, di situ harus dibuatkan dua MCK untuk lebih mempermudah masyarakat dan tidak menimbulkan penyakit. Terus juga ya itu saja. Terus yang ketiga, sarana air bersih. Nah, untuk ketersediaan air bersih sendiri itu harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait dan juga relawan yang berada di setiap posko untuk lebih memprioritaskan penyediaan air bersih di posko-posko tersebut agar tidak terjadinya penyakit dehidrasi dan juga kekeringan. Dan juga terakhir itu sampah. Nah, untuk masalah sampah sendiri itu di setiap bencana itu pasti masalah sampah yang banyak terpublish di media-media. Nah, ini tugas-tugas relawan untuk lebih memperhatikan masalah sampah ini. Pertama yaitu membuat TPS, tempat pembuangan sampah, agar mempermudah masyarakat membuang sampah dengan baik dan teratur, agar tidak menimbulkan masalah kesehatan baru. Dan juga mensosialisasikan bahwa sampah harus dibuang di tempatnya, tidak sembarangan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Mas Rizky. Keren-keren ya jawaban teman-teman semua ya. Oke, betul sekali. Mungkin malah saya yang nanggepin, atau ada yang mau menanggapi kelompok 1, teman-teman? Menarik yang infrastruktur, Bu dosen tadi. Iya, silakan kan. Kerjasama lintas kementerian seperti dari Kementerian PUPR langsung sigap merespon penyediaan air bersih atau SPAM, baik dalam bentuk
mobil isi air minum ulang dan penyambungan jembatan yang terputus atau jalan-jalan yang rusak terkena erupsi segera dibersihkan dan segera diaspal kembali. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Hertu. Luar biasa ya. Ada lagi mungkin yang lain? Mungkin dari sini, lingkungan tercemarnya sumber air, penanggulangannya. Kalau ini mungkin lebih ke arah ke Kementerian PUPR juga, Kang Hertu, bagaimana cara membersihkan saluran air, seperti itu. Kemudian sarana sumber air yang bersih, sumur-sumur, seperti itu lebih ke arah ke PUPR juga kerjasamanya. Untuk kelompok kedua, ini juga keren-keren. Dampaknya lingkungan, kerusakan lingkungan, kampung dikosongkan tidak bisa dihuni. Betul sekali. Pengalaman saya menjadi relawan Merapi waktu di Jogja ya teman-teman ya, lingkungan ini dikosongkan bahkan tidak sebulan 2 bulan, setahun. Jadi kami mendampingi teman-teman yang terdampak itu selama 1 tahun juga. Baik itu ini dampak psikis ternyata bahkan sampai sekarang ketika ada gempa gitu kan, ketika ada gempa atau ada awan panas sedikit aja gitu masih siaga 1 gitu, mereka udah panik banget, ini dampak psikisnya kena banget, apalagi terutama untuk yang udah lansia sama yang ibu-ibu. Surveinya mengatakan ibu-ibu lebih terkena dampak psikisnya dibandingkan anak-anak. Bahkan kalau anak-anak karena mereka itu ada metode healing kan biasanya kerjasama sama pusat-pusat psikologi gitu ya. Kemudian beberapa universitas terkait, beberapa universitas yang memang prodinya adalah prodi keguruan, kemudian mereka bisa memberikan beberapa kali kunjungan, materi-materi healingnya bersifat inovatif dan bentuk permainan untuk anak-anak. Nah, tapi yang jarang tersentuh adalah ibu-ibu. Kalau yang lansia juga tersentuh. Yang jarang tersentuh malah ibu-ibu. Nah, dampak psikis traumatiknya survei waktu di Merapi, mungkin ini tidak bisa disamakan antara letak geografis satu dan geografis yang lain, tapi secara umum memang ibu-ibu terdampak psikis, baik itu secara mental dan secara dalam lingkungan ekonomi keluarga mereka. Gitu, jadi kena banget di ibu-ibu. Kemudian gangguan pernafasan ini bahkan 1 tahun setelah terdampak, untuk usia di atas 50 tahun, mereka nafasnya masih mengik sampai 1 tahun ke depan. Masih ada suaranya. Tahu mengik ya teman-teman ya? Kalau narik nafas itu bersuara ngik-ngik gitu, ada suaranya. Tarikan nafasnya ini 1 tahun kemudian. Luka bakar juga akibat lahar panas. Nah, pemeriksaan berkala oleh dokter dan tenaga kesehatan. Ya, ini juga. Tapi lebih relawan juga sih sebenarnya. Jadi, kami sebagai relawan, mungkin yang ada relawan yang bukan dari kesehatan, itu biasanya kan mereka ada pendidikan berkala untuk bagaimana cara P3K ke warga terdampak bencana gitu misalnya ya. Jadi, karena dokter dan tenaga kesehatan ini jumlahnya juga tidak banyak biasanya di satu wilayah, apalagi tumpang tindih ya masalahnya kita, masalah kesehatannya tidak hanya bencana, tapi COVID juga, dan lain-lain, dan banyak hal seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang untuk di relawan itu ditugaskan atau diberikan pendidikan secara berkala, mereka bagaimana caranya menanggulangi baik itu secara P3K di kesehatan atau bagaimana cara evakuasi, seperti itu pengalamannya saya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanggapin dari kelompok 2?
Ini pernapasan, kolera juga, diare juga, penyakit kulit. Penyakit kulit nggak cuma penyakit luka bakar ya teman-teman, tapi juga skabies, gatal-gatal. Kemudian ini kulit bersisik kering itu kan kalau kena abu vulkanik itu kan dia panas ya, itu kan kayak semen panas. Jadi setelah panas mereka tuh biasanya ketika diginiin aja pakai tangan gitu langsung merah. Terus kalau berkelanjutan mereka menggaruk itu jadi kayak skar yang besar gitu. Dan itu tuh sulit hilangnya. Jadi dampaknya memang tidak hanya seminggu, sebulan, 2 bulan, tapi memang tahunan. Kasihan. Ya, di kelompok 3, ISPA. Ya benar, ISPA ini adalah salah satu penyakit yang paling utama, memang memberikan masker, pengelompokan kerentanan, betul. Juga kita memberikan pengobatan gratis karena mereka tidak mungkin bisa berobat ya karena sudah terdampak. Jadi memang hal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu adalah program bagaimana cara mereka mendapatkan perawatan yang gratis secara berkala seperti itu, dan pemeriksaan berkala secara gratis juga. Aksi cepat tim kesehatan untuk mencegah ISPA, penggunaan masker, biasanya penggunaan masker ini jadi kalau di Jogja itu evakuasinya tuh berjenjang sih. Ada kalau memang mereka tidak terlalu terdampak, jadi mereka masih ada spot di wilayah tersebut, satu wilayah yang misalnya bangunannya masih bagus gitu ya, di spot itu. Jadi kalau untuk pencegahan ISPA-nya lebih ke arah menyiram menyiram debu-debu tanaman menggunakan air sih, gitu. Itu kerjasamanya sama PUPR juga. Kemudian sanitasi, membuat MCK, pengungsian misalnya ada 50 KK ya harus dibuatkan 2 MCK. Mungkin ini kurang, Mas. Karena biasanya 5 KK itu 1 MCK. Jadi berarti berapa tuh? 10 MCK harusnya ya. Itu standar minimalnya. Kemudian sarana air bersih diperhatikan oleh terkait dan relawan yang berada di setiap posko untuk lebih memprioritaskan penyediaan air bersih agar tidak terjadi penyakit dehidrasi dan kekeringan. Betul sekali. Kemudian sampah, iya ini salah satu hal yang paling besar bahkan selain psikis. Kalau yang ISPA, sanitasi kesehatan, kemudian sarana pasti sudah ada yang memperhatikan. Biasanya sampah dan psikis ini sangat jarang yang memperhatikan. Jadi memang mungkin nanti jikalau teman-teman memang berinisiatif ingin menjadi relawan ya, mungkin yang belum ada tenaganya malah di sampah dan healing ini, dampak psikis ini tadi. Relawan perhatikan masalah sampah, membuat TPS agar masyarakat taat dalam membuang sampah, sekalipun ada TPS-nya, Mas dan Mbak. Sekalipun ada TPS-nya ya, namanya background masyarakat kita itu beragam, tetap aja tuh sampah di pengungsian tuh tetap numpuk, nggak ada yang mendaur ulang. Jadi memang tenaga yang dibutuhkan adalah bukan hanya dia membuat TPS saja, tapi bagaimana caranya agar si masyarakat ini taat bisa membuang sampah ke tempatnya, dan ketika tidak membuang di tempatnya, apa yang harus dilakukan gitu. Entah itu pengumpulan secara berkala sampah kemudian dibuang ke TPS yang besar lagi atau seperti apa gitu. Ya. Jawabannya keren-keren sekali. Bagus-bagus sekali teman-teman. Terima kasih. Mungkin ini juga sudah malam ya. Harusnya tadi kita selesai di jam 9. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup? Hal ibadah, Bu. Pengalaman penanggulangan erupsi untuk air wudhu, sholat berjamaah. Ya, siap. Benar. Dapur umum, Bu, dapur umum. Ya, kalau dapur umum biasanya itu di ini ya Pak ya. Biasanya kalau sudah ada penanggulangan kayak gitu, jadi
lintas sektor kayak TNI, kemudian relawan, kemudian aparat desa, kan ada aparat desa di situ sudah langsung mencatat berapa saja kepala keluarga yang terkena dampak, kemudian langsung langsung ditindaklanjuti oleh TNI setempat seperti itu. Untuk dapur umumnya juga dikelola oleh TNI biasanya sama relawan. Benar sekali Pak Herto, itu air bersih untuk wudhu, ibadah, dan dapur umum. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman. Mungkin teman-teman bisa open cam ya, kita foto dulu. Kita foto dulu. Nah, gini kan saya seneng ya ngelihatnya fresh-fresh gitu kan. Oh iya, saya dengar-dengar ya, ini cuma baru dengar-dengar sih. Saya dengar-dengar tuh nanti universitas itu mau membuat peraturan kalau Zoom katanya harus open cam. Saya nggak tahu itu apakah harus diberlakukan atau bagaimana. Tapi ini bocoran dulu, bocoran buat teman-teman. Kalau misalnya ada yang sementara perjalanan, Ya itu dia, saya juga kurang paham tuh Mas peraturannya, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus ditinjau ya. Karena takutnya gini, saya sih berbaik sangka sih sama teman-teman. Takutnya kalau pas lagi kita Zoom ditinggal kemana gitu katanya. Tinggal kemana dosennya lagi ngomong apa. Saya sih masih berhusnuzon sama teman-teman sih, masih berbaik sangka. Pasti dengerin saya kok. Ya. Terakhir tadi ketahuan. Ya. Smile 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Di sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Atau nanti Untuk mau pertemuan dilanjut di kuliahan forum ini diskusi? bisa dilihat di mana ya, Bu ya? Apa, Pak? Halo? Untuk perkuliahan tatap muka ini bisa dilihat di mana rekamannya? Oh iya, nanti saya lampirkan di LMS, Pak. Oh iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Saya cukupkan ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan selama saya mengisi pada malam hari ini. Selamat berlibur buat teman-teman besok. Selamat berkumpul bersama keluarga. Salam juga buat keluarga. Semoga teman-teman dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan karena Omikron udah masuk. Omikron udah masuk di Solo, di Jogja udah ada. Jadi mungkin saya tidak tahu. Semoga tidak menyebar kemana-mana gitu. Semoga cukup di Pulau Jawa saja. Mungkin sekian teman-teman, sampai jumpa lagi setelah meet sama saya karena pertemuan minggu depan nanti teman-teman sama tutor. Jadi kita minggu depan teman-teman ada pertemuan Zoom lagi tapi sama tutor. Nanti silakan untuk kegiatan yang berupa praktikum dan lain-lain bisa ditanyakan ke tutornya, nggih. Siap. Siap, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf ya, Bu. Iya. Untuk UTS kapan ya, Bu? Terima kasih. UTS minggu pertama Januari, kalau nggak minggu pertama, minggu kedua, Mbak. Saya saya rapat dulu sama ini sih, sama prodi yang lain. Saya belum dapat infonya. Tapi kalau sesuai jadwal harusnya minggu kedua Januari. Kalau minggu kedua Januari itu sekitar tanggal berapa ya? Bentar. Ya, cek kan. Biar maksudnya teman-teman bisa jaga-jaga.
Nah, untuk terkait dengan UTS juga, jadi teman-teman sebelum UTS kan ada topik 1 sampai dengan topik 7. Jadi harapannya nanti topik 1 sama topik 7 udah selesai semua sebelum UTS berlangsung ya. Siap, Ibu. Kemungkinan itu ada di tanggal, kalau kita yang prodi ya, jadwalnya itu harusnya antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Januari. Ini bisa maju, bisa saja mundur. Karena harus rapat dulu ke prodi. Nanti coba saya tanyakan di prodi yang lain. Begitu nggih? Iya. Ya. Ada lagi mungkin? Teman-teman? Ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Iya, Bu. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.